Waduh, 98 bukan tidak mungkin terulang, Prof. Topo. Ya memang saya tahu pada waktu awal dia ngebluff juga, saya bilang orang sakit jiwa. Halo saudara, kita ketemu lagi di FNN Channel Selasa 19 Mei 2006 bersama saya dan Cak Dodo. Assalamualaikum Cak Dodo, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Jarod dan pemirsa di seluruh Indonesia. Apa kabar pagi hari ini? Kelihatannya cerah sekali Cak Jarod. Cak Dodo jangan kaget ya, di opening itu Ya, ada lagu pembuka apa yel-yel. Yel-yel karyawan dapur MBG. Sepintas Cak Dodo, ini mirip tentara. Maknanya apa? Orang si ini kan karyawan MBG kok berlaku yel-yel seperti itu. Ada yang menyebut ini adalah pasukan penghisap APBN. kita sentil dulu BGN ya, SPBG dan sejenisnya MBG. Mm-mm. Itu kan video yel-yel menyambut Wakil Ketua BGN ya, Nanik Deang. Ya. Dengan begitu gemuruh dan militeristik, yel-yelnya, seragamnya, komen-komennya. Mm. Tapi apakah itu yang dibutuhkan rakyat Indonesia? Kan nggak seperti itu. Hal-hal seperti itu tuh hanya cocok di bisnis MLM, multi level marketing. Begitu kan kalau kita pernah ikut program MLM begitu, yel-yel disemangati orang biar semangat. Loh, ini SPBG nggak usah disemangati, anggaran selalu turun kok. Pasti ada duitnya, pasti ada yang dimasak. Masalahnya ini BGN ini yang dipersoalkan oleh masyarakat adalah anggaran pendidikan yang hampir 50% itu dipakai untuk program MBG. Yang katanya program untuk anak sekolah dan ibu hamil dan orang tua jompo ternyata dipakai untuk lapas. Logikanya gimana? Itu duit pendidikan loh. Dibagi-bagi untuk para ya lapas berarti kan ada koruptor, ada penjahat, ada judol dan lain sebagainya. Ini logika yang nggak masuk ini. Ini kan ibaratnya gini ya, analogikanya adalah ini adalah kue yang disebut oleh masyarakat ini dana pendidikan. Aromanya kemana-mana, Kak. Ada yang aromanya nggak sedap, kenapa? Diambil secara paksa. Terus coba ditutupi dengan apa? Dengan joget-joget, terus dengan kamuflase bahwa sapi setiap hari kita memotong seperti itu. Ini mengibaratkan Prabowo sebagai CEO MBG ya, itu nggak tahu kondisi yang sebenarnya. Sama, Cak. Seperti halnya ketika Prabowo melontarkan guyonan. Kalau menurut Purbaya, Menteri Keuangan, ini guyon. Kalau saya enggak. Ini serius ketika kemarin waktu di Nganjuk, Prabowo menyebutkan masyarakat desa tidak butuh dolar. Ini disebut oleh menterinya, itu guyonan untuk menyenangkan desa. Maksudnya apa, gitu? Ya, ini Pak Menteri Keuangan lama-lama ketahuan boroknya ini kalau dia komen seperti itu. Setiap ucapan, tindakan, perilaku, dan perbuatan presiden itu disaksikan oleh jutaan masyarakat, apalagi di era sekarang yang tidak ada lagi sekat, yang semua transparan. Kalau Pak Purbaya bilang Pak Prabowo itu menghibur, untuk menghibur masyarakat, guyonan, ya jelas keliru besar dari intonasinya, dari narasi yang disampaikan, dari diksi yang dikeluarkan Prabowo itu serius ingin ingin menyampaikan kepada publik bahwa masyarakat nggak usah ikut-ikutan gelisah soal dolar. Ya memang tidak ikut gelisah, tetapi kan dampaknya siapapun mau di pucuk gunung juga terdampak karena semua barang impor, karena semua harga diukur dari dolar. Jadi ini keliru besar. Keliru pertama adalah Pak Prabowo mengeluarkan pernyataan yang sama sekali tidak tepat. Yang kedua, ketidaktepatan itu dipoles lagi oleh Menteri Keuangan bahwa itu guyon. Padahal kalau kita lihat lagi, ini bukan guyon, ini serius. Kan itu yang terjadi. Benar, Zak. Ini bukan pertama kali ya Purbaya menyatakan itu. Ketika pertumbuhan ekonomi diklaim 5, sekian persen lah. Disebutkan, wah pesta di era Prabowo. Kenapa? 10 tahun terakhir tidak pernah pertumbuhan mencapai angka 5%. Ini video yang sampean kirim itu Profesor siapa, Cak? Ferry Latuhihin. Yang menyebutkan Prabowo ini dobos nggak karu-karuan, Cak. Ya, itu juga Pak Prabowo Ndobo seperti itu karena laporan dari anak buahnya yang hampir 99,9% adalah untuk menyenangkan Prabowo, tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Jadi sekarang semakin banyak pejabat, menteri, eh, pembantu presiden yang tugasnya itu tidak sesuai fungsinya.
tapi lebih banyak kepada poles, citra, framing. Sebut saja ya, dari pertama Purbaya, pertama kali muncul di framing sebagai orang koboi, bisa melakukan gebrakan, bisa mengubah ekonomi dan membangun optimisme. Memang sih belum bisa dikatakan gagal, tapi tidak juga bisa dikatakan berhasil dalam waktu yang masih singkat ini. Kedua, Bahlil yang mengatakan ya listrik di Aceh 99% nyala setelah dicek dan kemudian ada netizen yang bersaksi bohong. Teddy, nah kalau ini Teddy fungsinya lain. Jadi Teddy fungsinya memfilter informasi-informasi yang tidak menguntungkan rejim itu di blok, tidak ditayangkan. Kalau terlanjur ditayangkan, ditegur pemimpin redaksi atau pemilik media untuk men-take down atau untuk tidak menayangkan kembali. Jadi Bahlil, Purbaya, Teddy, siapa lagi? Kepala BKN katanya setiap hari memotong sapi, setiap hari satu SPBG motong satu sapi. Sebelah rumah saya SPBG udah 4 bulan nggak pernah tuh motong sapi, sekalipun belum pernah. Kok dibilang setiap hari motong sapi? Jadi Prabowo dikelilingi oleh orang-orang yang ABS. Kalau saya menyebutkan gini ya, terutama kepala BGN, ini adalah sapi goib, menu sapi goib lah. Para menterinya, ini saya ingat dengan ini ya, band legendaris rock, Rolling Stone ya. Ah, Pasti senang sampean. Kira-kira ikon band itu apa, Mas? melet. Nah, lidah menjilat. Mereka menjilat. Mereka memainkan lagu Rolling Stone habis-habisan. Dan Prabowo menikmati. Itu yang bahagia. Ini ada Profesor Ferry Latuhin menyebutkan Prabowo ini bukan ekonom. Sudah dari awal saya menyebutkan. Ini video yang beredar luas mengkritik tentang siapa Menteri Purbaya itu ya. Waduh, 98 bukan tidak mungkin terulang, Prof. Topo. In case benar-benar it hits 22.000 sampai 25.000, saya yakin, Prof, kemarahan masyarakat tidak terbendung. Kita lihat aja indikatornya. Lu mau ngomong apa juga di sana, dolar tetap ngacir kok. Itu aja simpel. Ya, harga saham tambah ambruk kok. Itu kan artinya omongan Anda tidak dipercaya oleh market, pelaku pasar, pelaku bisnis, semuanya ya kan. Jadi nggak ada gunanya gitu loh. Ini saya yakin statement-statement ini, terutama yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, itu cuma untuk menghibur Pak Presiden, dan supaya dia tidak dicopot oleh Pak Presiden atas ketidakmampuan dia mengelola APBN, atas ketidakmampuan dia membaca ekonomi. Sebab pada dasarnya dia bukan ekonom. Ya memang saya tahu pada waktu awal dia ngebluff juga, saya bilang orang sakit jiwa. Ferry Latuhin ya, itu kita juga kalau menyaksikan video-video ini memang cukup berani. Dan anehnya orang-orang seperti ini, ada satu lagi sebetulnya selain Ferry Latuhin, Ferry Irwandi ya, nanti di-spill ya saya. Mereka kan cerdas menganalisa ekonomi, bukan, dan dalam setiap kali postingannya dia selalu menyampaikan disclaimer, dia bukan oposisi, bukan pembenci, tapi dia bicara berdasarkan fakta, termasuk asumsi-asumsi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan semua dibantah oleh kedua orang ini. Pertanyaan saya, emang Prabowo tidak bisa mengajak dua orang ini untuk diskusi, diambil ilmunya? Jadi selama ini yang menciptakan sekat di antara masyarakat yang cerdas ini siapa? Masyarakat ini memberikan masukan adalah untuk kebaikan Indonesia, bukan ingin merdeka, bukan ingin menjelek-jelekan Indonesia, bukan. Siapapun yang mengkritisi pemerintah itu jauh punya kepedulian yang tinggi ketimbang pejabat yang makan duit APBN, yang anti kritik, yang militaristik, yang yel-yel, yang nggak peduli dengan keadaan masyarakat yang sesungguhnya. Itu tadi yang disebutkan Cak Dodo, itu Profesor Ferry Latuhin. Ada Cak Dodo, bagaimana seorang milenial namanya sama dengan Profesor Ferry Irwandi, ini adalah influencer dengan subscriber jutaan orang, itu menjungkir balikan pernyataan Menteri Keuangan. Judulnya gini ya, membuktikan kekeliruan Purbaya dengan ekonometrika. Ini ilmu pergabungan antara teori ekonomi, matematika, dan statistik. Kalau Purbaya disebutkan itu hanya kualitatif, semacam teori, dibuktikan dengan ilmu dia, pakai rumus-rumusan, agak jelimet memang. Tapi bagi netizen, apalagi milenial, itu membuktikan ada hal yang salah. Sebutkan, nih, coba angka yang kita hitung berdasarkan ilmu ekonometrika, pertumbuhan ekonomi di era Prabowo 4,63%. Artinya, jadi bullshit kalau ekonomi kita disebutkan di atas 5,0%. Karena apa? Tidak ada pergerakan dari semacam
ekspor yang besar-besaran, terus ada peristiwa besar. Jadi hati-hati dengan mereka milenial, terutama Ferry Irwandi ini keren luar biasa. Selamat Cak Eri Ferry. Iya, kalau pemerintah ini mengklaim pertumbuhan ekonomi 5,4%, mungkin yang diukur adalah lingkungan seputar MBG, lingkungan seputar Koperasi Merah Putih, ada pertumbuhan, ada pergerakan ekonomi di situ. Tapi itu kan duit negara yang digelontorkan ke situ sehingga ekonomi tumbuh. Coba lihat di tempat yang lain. Tanya deh tukang cilok, tanya tukang ojek, tanya tukang sayuran, seperti apa mereka menjeritnya. Kan itu sesungguhnya yang jadi ukuran, bukan sebuah kegiatan yang diciptakan pemerintah yang itu yang dijadikan faktor. Betul kita sepakat ya bahwa APBN dipakai disebarluaskan untuk masyarakat di desa, kita sepakat, tapi harus dengan cara-cara yang produktif, bukan cara-cara konsumtif. BGN itu cara-cara konsumtif, bukan produktif. Bagaimana pemerintah pernah nggak memikirkan rakyat di bawah itu bisa memproduksi sesuatu? Banyak sekali UMKM yang bisa difasilitasi pemerintah untuk berkembang, untuk maju, untuk menembus pasar global. Kalau mau, masalahnya kan pemerintah tidak mau menyentuh di situ karena tidak ada duitnya. Mereka lebih suka yang instan, ada duit dari pemerintah, kita kerjakan, ambil untung, kan itu yang terjadi. Sedih sekali kita melihat pejabat kita. Sampai ada ya, Cak Nur itu, Kang Nur itu yang dulu pernah dipenjara gara-gara mempersoalkan ijazah Jokowi. Dia bilang, Pak Prabowo, saya itu tidak didanai oleh asing, apalagi dengan asing tidak. Saya hanya menyuarakan sebagai orang negara. Disebutkan nggak? Anda lihat bagaimana menteri-menteri Anda itu menterinya Jokowi. Apa yang mau diharapkan dari situ? Apa ditanya? Apa keberhasilan mereka? Sampai gini, hati-hati Pak Prabowo, Anda itu sudah dijebak oleh lingkungan sistem segera. Jadi kalau saya gini, Cak Dodo, Pak Prabowo ini masih merasa sebagai komandan jenderal. Jadi kalau diksi-diksinya kan menginstruksikan, memberi instruksi, bukan sebagai kepala negara yang siap mendengarkan. Beda dengan Iya, SBY. SBY kan diksinya dia mendengarkan, tidak pernah memberikan instruksi ya. Apa benar, Cak? Sampai closing aja. betul. Jadi Pak Prabowo itu suka yang berbau militeristik, suka yang berbau seragam-seragam, suka yang berbau yel-yel, teriak-teriak. Makanya kalau Cak Jarod punya ide, asal bikin proposal misalnya ke presiden atau ke mana gitu ke menteri, kalau di situ isinya salah satunya ada segmen nyanyi-nyanyi bareng-bareng yel-yel terus seragamnya loreng, itu nggak usah dibaca, mereka nggak usah membaca isi proposalnya, langsung setuju. Ini job teman saya, jadi gampang sebenarnya kalau mau cari duit di era sekarang, bikin aja proposal yang bau-bau militeristik sama yel-yel, teriak-teriak, sepakat, kebulatan tekad, seragam, itu pasti bikin apapun akan disetujui oleh pemerintah. Itu sekali lagi itu joke teman saya. Jadi sekali lagi Pak Prabowo, Anda dikelilingi oleh orang-orang yang tidak tepat, orang-orang yang asal Bapak senang, asal Bowo senang, ABS. Jadi itu, dan itu udah diingatkan, mata publik itu sangat tajam ketimbang mata pejabat. Maka responlah seluruh kritikan. Siapapun yang mengkritik itu, mau media sosial, mau media online, mau pejabat, mantan pejabat, siapapun yang mengkritik Pak Prabowo, bukan membenci, tapi sayang Pak Prabowo yang sudah semangatnya begitu hebat, yang sudah bersedia 25 tahun menjadi presiden, karena kesabarannya sekarang menjadi presiden, dikelilingi oleh orang-orang itu saja. Bahkan seperti dugaan Gus Nur, orang-orang di sekeliling Pak Prabowo separuhnya adalah orang-orang Jokowi yang sudah terbukti, yang sudah diduga terbukti 10 tahun terakhir memporak-porandakan ekonomi, hukum, dan demokrasi Indonesia. Ini Pak Prabowo yang terjadi. Oke, Cak, menyambung penawaran sampean, idenya menarik. Saya sudah menyiapkan proposal sekaligus yel-yel. Sobat Doder, Anda tirukan bagaimana saya menutup pertemuan ini dengan yel-yel ya. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam freedom and fairness. Salah Pak, kalau dolar naik Pak, semua orang kena Pak, bukan cuma orang desa aja ya Pak ya, orang hutan juga kena Pak. Bapak ingat, impor BBM itu bayar pakai apa Pak? Kalau bukan dolar. Kalau dolar naik, apalagi harga minyak naik, semua orang kena Pak.
dolar naik ya, oh ini harga minyak naik, emang produksi nggak pakai minyak Pak?